Dia punya kecenderungan untuk edik terhadap sesuatu. Kenapa? Yang di tengah sakral center ini atau cakra sakral ini adalah tentang energi yang berkelanjutan. Ditakdirkan ibaratnya ya untuk bekerja seperti generator. Karena energi mereka terbatas. Karena kita pakai desain orang, bukan kita punya. Nah, dengan kita kenal desain kita, akhirnya kita bisa meramu, meracik itu sendiri untuk kita. Dan itu personal life. Lalu ada splenic, jadi solar plexus, splenic sebelahnya, ya. Itu semua tentang intuisi, semua tentang imun tubuh. Dan kalau aktif artinya dia punya intuisi, instingnya jalan. Dia tahu kapan bahaya, kapan aman gitu ya. Dia tahu. Dan biasanya dia juga tahu kalau badannya lagi nggak enak, karena itu tentang imun tubuh. Gitu ya. Oh, imun tubuh. Tentang tubuhnya dia kenal, oh lagi masuk angin nih gitu. Tapi kalau yang putih, dia punya kecenderungan untuk edik terhadap sesuatu. Kenapa? Itu membuat dia nyaman. Ya, itu membuat dia aman. Ya, walaupun yang dia addicted itu yang sebenarnya nggak sehat. Ya, kalau yang splenic yang berwarna putih ya. Lalu kalau ada sakral center, yang di tengah sakral center ini atau cakra sakral ini adalah tentang energi yang berkelanjutan, energi yang dipakai untuk bekerja. Ya, yang punya energi sakral itu ada banyak, ada sekitar 70% populasi manusia yang mereka punya energi banyak untuk kerja dari pagi sampai sore, sampai begadang pun mereka kuat ya. Itu yang punya sakral center. Nah, kalau putih ya, itu pasti mereka adalah proyektor, manifestor dan reflektor. Itu nggak punya energi sakral. Mereka tidak ditakdirkan ibaratnya ya untuk bekerja seperti generator karena energi mereka terbatas. Ya. Lalu terakhir ada root center atau root chakra yang paling bawah. Posisinya di mana? Paling bawah. Di ini ya, di tulang ekor ya? Iya. Belakang ya. Ya, lalu si root chakra ini adalah pusat energi tekanan, adrenalin, stres. Tekanan untuk apa? Bertindak. Ya, jadi kalau root centernya aktif atau nyala, ya dia punya tekanan yang berasal dari dirinya. Dia tahu mau ngapa-ngapainnya biasanya cepet tuh. Ya. Tapi kalau putih, biasanya orangnya justru lebih terkesan pengen buru-buru, pengen selesai, pengen cepet-cepet. Atau misalnya ada yang, tapi aku nggak mageran, ya itu juga sama. Ya. Kalau sekitarmu orang-orang yang mageran, ya dia akan mageran juga. Gitu. Ya. Jadi itu semua 9 energi center yang setiap kita punya dan punya cara kerjanya masing-masing dan kita berbeda. Dan kesadarannya adalah kita perlu tahu bagaimana kondisinya. Ya, kalau misalnya menyerap, yes, energi seperti apa yang diserap. Lalu kalau dia punya pusat energi center yang berwarna, energi seperti apa yang kita siarkan. Nah, karena itu akan ada pergerakan energi itu tadi, pertukaran pada akhirnya. Akhirnya yang tadinya nggak stres jadi stres gitu kan. Yang tadinya nggak emosi tiba-tiba emosi ya. Itu perlu dari kitanya yang sadar bagaimana keadaan setiap cakra kita gitu teman-teman. Kalau mau ngecek silakan di dayana.hdtix.com. Nah ini ada yang nanya nih, kok ego itu kan nggak benar-benar ada, ngapain diurusin? Maksudnya? Nggak benar-benar ada, nyata ada, kelihatan gitu. Ya, ego itu bukan kayak anatomi tubuh gitu. Ya, bukan egois gitu ya, bukan ego ini ya. Ego itu ada sebenarnya, kalau apalagi kalau Anda mungkin jurusannya di psikologi ya. Kalau saya di certified hypnotherapy itu ada belajar yang namanya ego personality dan itu memang ada penjelasannya secara sains. Jadi kalau ego itu nggak benar-benar ada, tolong kasih saya penjelasannya gitu, ya. Ya karena kita semua kalau jelaskan sih ada datanya sih. Gitu. Menurutku ego itu karena berdasarkan dari background yang saya certified hypnotherapy itu ada, yang namanya ego personality. Karena setiap orang itu punya egonya. Ya mungkin bisa nonton filmnya Inside Out ya. Iya benar. Nonton filmnya Inside Out aja. Gitu. Inside Out 1, Inside Out 2. Nah, jadi bisa tahu tuh. Ada emosi-emosi apa aja. Ya, dan ego itu dibuat kita maju untuk melakukan sesuatu karena itu bentuknya sebuah keinginan. Iya, ego yang menggerakkan keinginan. Yes. Jadi kalau ya
kalau yang nggak ada ya berarti nggak bisa ngapa-ngapain karena dia nggak Iya, punya keinginan. udah kayak robot dong jadinya. Iya. Flat aja ya. Heeh. Oke, terus ini nanya nih, ini kelas apa? Kelas konsultasi atau kelas belajar? Dua-duanya. Dua-duanya kita ada. Ya, tapi saya sama Coach Nana, ini kita bikin kelas belajar ya. Ya, kita belajar bagaimana kita bisa lebih mengenal diri kita dan kita bisa lebih mengetahui perjalanan hidup kita tuh seperti apa dan tujuan kita itu datang ke dunia ini tuh seperti apa. Ya. Nah, itu nanti ada di kelasnya namanya kelas Human Design, itu nanti di akhir Maret, teman-teman. Ya, dan itu tenang aja, itu kelasnya kelas online. Ya, kita selama 2 hari. Nanti teman-teman nanti bisa daftar aja di atas tuh. Ya, kok nanti saya mau tahu dong infonya. Nah, itu bisa daftar di atas. Ya, kalau Anda mau tahu infonya, ini kita belajar human design. Daripada Anda udah usia 20, udah usia 30, udah usia 40, udah usia 50, bahkan 60, Anda tidak mengenal diri Anda, bahkan Anda nggak tahu apa tujuan hidup Anda di dunia ini. Bener Ya, nggak sih? betul. Bener ya? Betul. Dengan kita Inilah pentingnya kita belajar begini ya. Iya, dengan kita mengenal desain kita kan, ya itu kita lahir nih sebagai Joko. Iya. Kita hidup nggak jadi Joko, kita hidup jadi Bambang, jadi Siti, jadi siapa gitu ya. Yang akhirnya paket atau rezeki yang harusnya untuk kita salah kirim, salah alamat. Iya. Ada yang nanya nih, mau belajar caranya gimana? Nanti kontak di atas aja. Offline ada nggak? Kalau human design itu nggak perlu offline, teman-teman. Online aja. Itu pun setelah Anda ikutin kelas online, itu nanti akan ada bimbingan sampai Anda berhasil. Itu pun nanti dapat sertifikat juga. Ya. Ini Coach Nana udah bertahun-tahun ya. Beliau ini praktisi ilmu metafisika, salah satunya adalah human design. Ya. Seperti itu. Tenang aja, ini bimbingnya luar biasa. Ya, jadi setelah selesai kelas online, Anda akan dibimbing sampai Anda berhasil. Tergantung Anda berarti. Ya, karena itu Bukan tergantung Coach Nana. Desainnya itu gini, human design itu bukan suatu ilmu yang kita pelajari hanya cukup tahu, tapi kita harus mengalaminya, harus hidup di dalam desain kita gitu. Alami aja, cobain aja gitu. Pasti teman-teman nanti akan merasakan relate-nya. Oh iya ya, aku begitu, dan itu setiap kita berbeda. Makanya kalau misalnya teman-teman ada yang ngalamin mau kayak manifestasi, kayak mau kayak pengen apa, terlihat sulit karena kita pakai desain orang, bukan kita punya. Nah, dengan kita kenal desain kita, akhirnya kita bisa meracik itu sendiri untuk kita, dan itu personalize. Mantap, keren. Itu yang penting tuh teman-teman. Selama ini mungkin Anda nggak tahu tujuan hidup Anda apa. Sekarang saya tanya deh teman-teman, Anda tujuan hidup Anda apa? Coba, ayo silakan komen. Tujuan hidup Anda apa? Klise nih, sukses, bahagia. Saya mau bahagia gitu. Oke, setiap orang tuh ukuran bahagia beda-beda. Nggak bisa. Semua orang mau sukses. Oke, ukuran suksesnya apa? Bahagia itu sederhana, makan gratis. Ditraktir, nah, ya nggak sih? Ada yang bilang, nah itu kebahagiaan orang yang ngomong itu tuh, ya kan, maksudnya ada orang yang ngomong itu tuh bisa aja itu buat dia bahagia tujuannya. Buat kita, tapi beda-beda buat orang lain. Betul. Gitu. Katanya hidup itu sudah tujuan. Kalau tanya tujuan, hidup katanya konyol. Aduh. Ya nggak apa-apa juga. Ya nggak apa-apa juga sih, bebas lah, bebas. Bebas. Nah, makanya sekarang saya tanya, kalau Anda memang punya tujuan hidup Anda apa itu? Ya kalau nggak punya juga nggak apa-apa sih. Iya. Bebas-bebas aja. Ya, bebas-bebas aja. Tuh, ada yang bilang bahagia berkelimpahan. Nah, ini kurang spesifik. Ukuran Anda bahagia itu apa? Ukuran Anda berkelimpahan apa? Ada orang setiap bulan dapat 10 juta udah berkelimpahan. Ya. Ada orang lain dapat 10 juta itu kekurangan gitu loh. Nah, arti atau tolak ukur Anda berkelimpahan itu tuh apa gitu. Nah, itu harus spesifik. Ya. Dan gitu. Kalau nggak nanti Tuhan mau kirim paket nyasar. Anda kan kalau kirim barang gitu atau pesan barang kan pasti Anda alamatnya detail kan ya. Nah, sama. Ya, kalau Anda mau melakukan manifestasi itu sebenarnya perlu detail. Kalau nggak nanti salah kirim ya. Iya, benar. Nah, jadi gini, balik lagi ya, coach ya. Sebenarnya ilmu, kalau kita belajar human design itu tujuannya adalah kalau nama teman-teman di sini misalkan namanya Budi, maka ya pastikan hidup Anda itu adalah Budi gitu. Yes, betul. Biar Tuhan nggak salah kirim. Iya, benar. Nah, masalahnya misalnya paket untuk si Budi nih seharusnya 100 juta, ya kan? Tapi ternyata si Budi hidupnya sebagai Joko. Ya, jatahnya si Joko cuma 5 juta misalnya. Iya, si Budi dapatnya 5 juta deh gitu. Karena dia hidup dengan desainnya orang lain.
ya Oke, kan? iya. Nah, kalau kita udah pakai desain kita, ya itu tadi yang kemarin kita ngobrolin tentang magnetic monopole, kita nggak capek-capek manifestasi, monopol, magnetic monopol, apa yang seharusnya untuk kita akan datang untuk kita tanpa, Iya. ya itu, tanpa kita setengah mati untuk dia menjadi orang lain, Mmm, gitu. mhm mhm. Iya iya. Tujuan hidup ya, hidup itu sendiri, ya udah nggak Ya apa-apa udah nggak nggak apa-apa. apa-apa, Ya heeh. memang, Ya heeh, setiap orang punya punya masing-masing. ya Iya, masing-masing. Tapi dengan membaca human design itu menjadi semuanya menjadi spesifik. menjadi spesifik ya, Ya, dan keren ada banget ya. jawabannya Yuk semuanya. kita bahas, ya itu yuk kita bahas, teman-teman mau tolong dibaca Oh, tuh, boleh oke? boleh boleh boleh, ayo Iya, ayo ayo. pakai pakai handphone ini? Iya, heeh Oke, heeh. Ada silakan. yang udah nanya kah? Nanya dulu aja Ada di sini. oke teman-teman, isi kelasnya tentang apa kok? Membersihkan cakra-cakra atau terapi mental block? Isinya justru kenali desainmu, ya mengenal tipe energi, bagaimana auranya, terus, pusat, inner authority-nya apa, ya pengambilan keputusannya bagaimana, lalu Mhm bagaimana keadaan cakramu. Nah itu harus setiap individu tuh harus tahu sendiri, karena mhm. setiap kita itu unik dan otentik dan berbeda. Oke, nah itu ya, siapa namanya tuh, Mas Dim ya. Nanti kalau mau tahu, mau daftar, mau mau lebih lengkap lagi nanti kontak ke nomor di atas ini, ya, Heeh. 0812 sekian sekian sekian. Nah, teman-teman siapa yang mau dibacain? Kalau mau dibacain, siapa yang mau dibacain? Kalau yang mau dibacain silakan komen mau. Yuk silakan yuk teman-teman. Mhm, Ini hari ini keren ya, human design kita bahas tentang cakra ya, mhm, dari sisi human design ya. mhm. Karena kalau ngomongin cakra itu setiap apa ya, setiap keilmuan tuh bisa beda-beda. Bisa Bisa ya? bisa. Heeh. Keilmuan apa nih? Ya macam-macam mungkin ada yang belajar tentang mungkin ilmu prana, Oh, reiki gitu oke kan oke oke. ilmu-ilmu energi itu kan pasti ada hubungannya sama sama cakra tuh. Nah, itu kan gini ya, cakra kemarin kita bahas nggak sih tentang cakra ya? Belum, Oh, magnetic yang monopole. oh iya iya iya, oke, yang kemarin jadi gini, semenjak tahun 1781 sebenarnya pusat energi atau cakra manusia itu sudah berevolusi, sudah berkembang dari 7 jadi 9. Dari 7 jadi 9, Heeh. oke. Nah, yang kita kenal dari semua meditasi, yoga dan sebagainya ada, 7 7 cakra, ya kan. Mhm. Nah, 7 cakra ini, adalah, pusat energi yang dipelajari oleh mereka yang, hidup sebelum tahun 1781. Mmm, Belum ada evolusi waktu itu. Makanya karena cerita itu turun-temurun sampai di kita sekarang, akhirnya kita masih stuck di 7 cakra. oke. Padahal itu udah outdated, seharusnya kita sudah selesai Mhm di mhm. 7 cakra. Mhm Nah, mhm. 7 cakra ini kan yang, pembelajaran tentang apa? Tentang meditasi.